Beberapa tahun kemudian, ia menjadi seorang pemuda yang tampan, kuat, baik hati, dan memiliki hubungan yang sangat tinggi sehingga disegani oleh para rekan-rekan sepadepokan. Kesaksiannya sudah terkenal, tayangannya cukup diliput di daerah Tanggulang yang dijulukan Hukum Mahreksa. Suatu hari, Sultan Agung mengirim utusan memanggil Hukum Mahreksa. Malam itu juga Hukum Mahreksa berangkat ke Mataram mengendarai kuda. Pada saat ia mengendarai kudanya, ia melihat dua prajurit yang sedang ketakutan menjaga pos jaga. Tiba-tiba dua prajurit itu dikagetkan oleh suara dua kuda tiba-tiba berhenti. Sontak dua prajurit itu langsung menyerangkan mereka. Siapa kau tuan? Dari mana kau tuan? Ada urusan apa tuan dengan setelah penasihat? Aku mengirim Mahreksa. Aku posisi kartu dan aku mengirim fokus. Maka sekarang kalau aku beritahu boleh panggil. Dua prajurit itu menunjukkan tombaknya dan langsung bergerak di belakang. Hukum Mahreksa masih kencang mengendarai kudanya menuju keraton utama untuk menghajar Sultan Agung. Hamba menghatukan sembah. Ada apa-apa berkaitan dengan hamba kembali? Aku ingin mengusir Batavia dari Pulau. Batavia itu sudah keterlaluan, kita serang mereka. Lantas strategi apakah Sultan yang Sultan inginkan untuk mengusir Batavia? Kuperintahkan kau mengubah Mahreksa. Buatlah 50 kapal yang membawa 900 prajurit di bawah pimpinan. Baik Sultan, perintahmu dilaksanakan. Perintah Sultan Agung pun diakan oleh Hukum Mahreksa. Sepulang dari kerajaan, ia pun sudah bilang dan terus berpikir, bagaimana caranya untuk membeli 9 kapal yang punya 900 prajurit itu? Pasti banyak bujukan dari kayu. Dalam keadaan keberpihakan, ia pun meminta petunjuk dari Tuhan. Selepas beribadah, ia pun tertidur. Dalam tertidurnya, ia bermimpi didatangi oleh mendiang ayah, yaitu Kiai Ageng Cempalok. Kiai Ageng Cempalok berkata seperti kawan, anakku Mahreksa, bertawalah seperti kawan, dan kau ditemukan di daerah timur Pulau Jawa. Percayalah jika kau menaruhi nasihatku, semuanya akan berjalan dengan lancar. Betapa seperti kawan itulah menjadi cikal bakal asal usulnya mata pekalongan. Dalam keadaan senang badan, Hukum Mahreksa pun terbangun dan bergegas langsung menyusun rencana untuk membuka hutan pemilihan di daerah timur Pulau Jawa yang konon dijaga oleh Sunan Majapahit. Dalam ketapanya, ia mendirikan oleh Sunan Majapahit. Jangan mimpi kau Mahreksa bisa mengalahkan. Kau memang bisa tidak kau. Hukum Mahreksa tidak tuntas diriku. Hebatnya, ia bisa melakukan dan mengalahkan siluman jahat itu. Setelah menyelesaikan kepokokan, dia dan pasukannya membawa kayu-kayu ke pantai untuk membuatkan 50
Wassalamualaikum warahmatullahi